Ayo belajar pramuka. Materi pertama kakak akan menjelaskan peraturan baris berbaris, yang kedua pengertian sandi, dan yang terakhir yaitu pioneering. Yang dimaksud dengan baris berbaris adalah suatu perwujudan latihan fisik yang ditujukan untuk menanamkan kebiasaan agar membentuk watak tertentu. Dalam pramuka, baris berbaris menjadi satu materi wajib yang patut dipelajari. Pelatihan baris berbaris mengajarkan para anggota pramuka untuk bisa hidup teratur dan tertib setiap harinya. Yang pertama, menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa disiplin serta tanggung jawab. Kedua, menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas mengarahkan pertumbuhan tubuh agar sehat secara jasmani serta dapat menjalankan berbagai tugas pokok dengan sempurna. Ketiga, menumbuhkan rasa persatuan, yakni rasa senasib dan sepenanggungan serta ikatan yang terjalin diperlukan untuk menjalankan tugas. 4. Menumbuhkan sikap disiplin, artinya mengutamakan kepentingan tugas dibanding kepentingannya sendiri. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa tanggung jawab, yaitu berani untuk bertindak, mengambil risiko yang sifatnya menguntungkan tugas dan tidak melakukan tindakan yang bisa merugikan atau menimbulkan risiko untuk dirinya. 1. Sikap sempurna. 2. Istirahat di tempat. 3. Hormat. 4. Hadap kiri hadap kanan. 5. Maju 2 langkah ke depan. Baik, untuk tambahan kakak akan menampilkan video tahap-tahap peraturan baris berbaris. Sikap sempurna, badan atau tubuh berdiri tegap. Kedua tumit rapat, kedua kaki merupakan sudut 60°, lutut lurus, paha rapat, berat badan di kedua kaki, perut ditarik sedikit, dada dibusungkan, pundak ditarik ke belakang dan tidak dinaikkan. Pada aba-aba pelaksanaan, kaki kiri dipindahkan ke samping kiri dengan jarak sepanjang telapak kaki 30 cm atau selebar bahu lurus dan seimbang. Posisi badan dari pinggang ke atas sama dengan sikap sempurna, kecuali tangan. Sikap saat memberi salam hormat atau janji. Tangan kanan memberi salam hormat, yaitu diangkat pada pelipis dengan posisi telapak tangan miring, terbuka, punggung tangan di bagian atas, dan kelima jari rapat. Maju 2 langkah ke depan. Ketika instruksi sudah dijalankan, maka kaki kiri maju ke depan 2 kali, dan kaki kanan menutup. Pelaksanaan, kaki kanan dan kiri melintang di depan kaki kanan atau kiri. Lekuk kaki kanan kiri berada di ujung kaki kanan kiri, berat badan berpindah ke kaki kanan kiri. Tumit kaki kanan kiri dengan badan diputar ke kanan 90 kaki. Materi yang kedua, yaitu ada pengertian sandi. Sandi yang pertama, sandi Morse. Yang kedua, sandi ular. Yang ketiga, sandi koordinat atau merah putih. Sandi yang keempat, sandi angka. Yang kelima, sandi rumput. Dan yang terakhir adalah sandi kotak. Sandi Morse. Sandi Morse adalah representasi huruf, angka, tanda baca, dan sinyal dengan menggunakan kode titik dan garis yang disusun mewakili karakter tertentu pada alfabet atau sinyal dan pertanda tertentu yang disepakati penggunaannya di sebelum dunia. Sandi Morse biasanya disampaikan dengan cara meniup peluit atau menyala matikan senter. Jika tiupan peluit atau nyala senter agak panjang, artinya garis, sedangkan jika tiupan peluit atau nyala senter pendek, artinya titik. Untuk dapat memahami sandi ini, pramuka memang harus menghafalkan titik gari. Sandi ular digunakan dengan cara mengelompokkan huruf dalam jumlah sama, kemudian disusun ke bawah dari kiri ke kanan berturut-turut dan dibaca berkelok. Kelok seperti ular.
Contohnya pada pesan hati-hati banyak, binatang buas. Terdapat 26 huruf dalam pesan tersebut, perlu ditambahkan 1 huruf agar genap dibagi 3/27. Tambahan huruf tersebut bisa kali. Kemudian, 27 huruf tersebut kita tulis sebagai berikut. Kemudian, agar menjadi sandi ular, tulis huruf-huruf tersebut menurun ke bawah. Selanjutnya ada sandi koordinat atau merah putih. Sandi koordinat sering juga disebut sandi merah putih atau sandi gudep sedia, karena sering menggunakan kata kunci gudep. Sedia, kata-kata lain bisa digunakan selama memiliki total 10 huruf dengan masing-masing kata 5 huruf. Cara menggunakannya: buat kotak lebih dulu dengan kolom baris masing-masing 6 kotak, lalu tulis kata gudip sedia di bagian atas dan samping kiri, serta alfabet A sampai E di kotak lainnya seperti gambar berikut ini. Sandi berikutnya adalah sandi angka. Sesuai namanya, menggunakan kode angka untuk menggantikan huruf. Kode ini termasuk mudah dibandingkan sandi-sandi yang lain. Next, sandi berikutnya sandi rumput merupakan sistem representasi huruf, angka, dan tanda baca yang dibuat berdasarkan prinsip sandi Morse. Bedanya, jika sandi Morse menggunakan titik dan garis, maka sandi ini menggunakan strip yang berbentuk seperti rumput. Dan di sini ada sandi yang terakhir, yaitu sandi kotak adalah sandi yang dibentuk oleh garis yang membentuk satu kotak, sepertiga kotak, setengah kotak, dan sebagian memiliki titik di tengahnya, kotak. Kotak ini mewakili huruf. Manfaat yang pertama yaitu sebagai alat atau pesan komunikasi rahasia. Untuk itu, kita dapat menggunakan berbagai komunikasi rahasia yang tak diketahui oleh lawan. Kita juga menciptakan sandi untuk dapat mengelabui musuh-musuhnya. Pada tahun 3000 SM di kerajaan Babilonia ditemukan tulisan cuneiform yang menjadi salah satu tulisan kuno berbentuk paku dan dituliskan di atas tanah liat. Manfaat yang kedua, untuk mengirimkan berita rahasia di antar daerah. Kita juga mencukur rambut kepala para relawan untuk kemudian menuliskan berita tersebut di kepalanya. Rambut ini dibiarkan tumbuh kembali baru, ia dikirimkan menuju tempat tujuannya. Setelah berada di tempat tujuan, rambut kepala relawan akan dicukur lagi untuk dapat mengetahui suatu pesan rahasia yang akan disampaikan. Dan manfaat yang terakhir adalah cara efektif untuk mengelabui musuh. Cara ini dianggap sangat efektif digunakan oleh para pemimpin pada masanya sebab dapat mengelabui musuh. Julius Caesar yang mengirimkan berita rahasia dengan menggunakan sandi loncat. Sandi loncat ini sendiri dibuat dengan cara menuliskan huruf alfabet dalam suatu garis, kemudian memilih suatu angka rahasia di antaranya. Materi terakhir adalah tentang pioneering. Apa sih itu pioneering?
Pioneering adalah salah satu teknik kepramukaan dengan memanfaatkan tongkat dan tali untuk membentuk sebuah model atau bentuk. Pada dasarnya, teknik pioneering ini merupakan teknik dasar untuk membuat sebuah objek bangunan yang ada di dunia nyata. Hanya saja bahan bakunya menggunakan tali dan kayu pramuka. Berbagai model, seperti tiang bendera, jembatan, menara, dan lain sebagainya dapat dibentuk dengan menggunakan kombinasi tongkat dan tali. Yang kedua yaitu ada tujuannya. Tujuan pioneering memberikan pengetahuan baru ilmu kepramukaan dan mengasah skill anggota pramuka dalam membuat sebuah model sederhana. Nantinya ilmu tersebut dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari pada saat dan sesudah kegiatan pramuka. Baik, yang ketiga di sini ada manfaatnya. Selain tujuan mempelajari dapat menambah ilmu baru, ternyata kegiatan belajar membuat pioneering secara beregu dapat memberikan manfaat antara lain. Selanjutnya ada macam-macam simpul pioneering. Dalam pembuatan pioneering dapat memanfaatkan berbagai macam simpul antara lain, simpul pangkal. Simpul yang kedua, yaitu simpul yang berguna untuk memulai atau mengakhiri suatu ikatan pada tongkat. Simpul mati. Simpul selanjutnya yaitu berguna untuk menyambung dua utas tali sama besar. Simpul ini adalah simpul anyam. Dan simpul yang terakhir berguna untuk menyambungkan dua utas tali dengan ukuran tidak sama besar dan dalam tali keadaan kering. Simpul anyam berganda. Baik, di sini ada contoh-contoh pioneering. Contoh pioneering yang kedua yaitu ada kursi dan meja. Dan pioneering yang ketiga adalah menara pandang. Di sini, kakak akan menayangkan video tentang macam-macam simpul pioneering. Tolong dicermati dengan baik. Yang pertama ada simpul mati. Simpul mati adalah simpul yang biasanya digunakan untuk mengakhiri suatu simpul. Walaupun simpul ini terlihat mudah dalam membuatnya, namun banyak juga yang salah dalam membuatnya. Fungsi simpul ini berfungsi untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya dan tidak licin. Yang kedua, ada simpul jangkar. Simpul jangkar kerap digunakan untuk menautkan tali pada benda lain secara cepat. Macam simpul ini biasanya berguna untuk membuat tandu darurat atau dapat juga digunakan untuk mengikat timba. Simpul jangkar dapat dengan mudah dilepas kembali. Selanjutnya ada simpul pangkal. Simpul pangkal merupakan salah satu simpul wajib dalam teknik kepramukaan. Dalam kepramukaan, simpul ini akan sering digunakan seperti untuk mengikatkan tali tenda pada pasak tenda dan saat mengikatkan tali penegang pada tiang tenda. Yang keempat, ada simpul ujung tali. Simpul ujung tali berfungsi untuk menjaga ujung tali agar tidak terurai. Simpul tiang berfungsi untuk mengikat leher binatang ternak agar tidak terjerat dan masih dapat bergerak bebas mencari makan. Selanjutnya ada simpul hidup. Simpul hidup artinya simpul yang bisa dengan mudah dilepas. Simpul ini berfungsi mengikat suatu benda dengan kuat, namun ikatan tidak akan susah untuk dilepas kembali. Simpul ini bisa digunakan untuk mengikat tiang, benda, atau hewan.
Demikian video pembelajaran pramuka tentang materi peraturan baris berbaris, sandi, dan pioneering. Bila ada salah kata atau ucapan serta video yang kurang jelas Kakak berikan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.